Yang disampaikan oleh Guru Yanun. Waktu dan tempat dipersilakan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد إمام أهل العرفان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الموطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus kepada yang mulia Al-Habib Thayyib bin Abdurrahman bin Hussein Al-Kaf. Semoga para habaib dan para syaraif semuanya Allah panjangkan umur-umur beliau, berikan kesehatan kepada beliau, Allah kabulkan segala apa yang diajarkan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang mulia, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam cucuran rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah pagi hari ini walaupun dalam suasana gerimis mengundang, dalam suasana hujan-hujan kecil-kecilan, kita alhamdulillah tetap ditakdirkan Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengenang sebuah peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidil Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melewati acara pada hari ini kita bisa memetik hikmah yang terdapat di dalam acara. Artinya jangan sampai acara itu diadakan hanya sekedar seremonial belaka, hanya sekedar acara-acaraan, datang dudukan, tuntung-bunkan, jangan gitu aja. Harus ada nang dikutip, nang dibawa mulik, nang kawan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita berharap, ulun berharap apa yang ulun sampaikan ini mudahan ulun kawan mengamalkan, biarpun kawan mengamalkan. Hadirin sekalian rahimahumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah sosok manusia yang sangat-sangat luar biasa. Keluar biasaannya Rasulullah sampai lidah ini tidak bisa lagi mengungkapkan bagaimana dan kayak apa kisahnya Rasulullah. Saking hebatnya Rasulullah itu. Di antara kehebatan Nabi, keluar biasaannya Nabi, kewibawaannya Rasulullah itu, kehebatannya Rasulullah itu diakui oleh kawan maupun lawan. Kawan mengakui kehebatan Nabi, lawan pun mengakui kehebatan Nabi. Bahkan di dunia ini ada ditulis oleh seorang profesor tersohor di dunia. Beliau menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor 1 yang ditulis Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang menulis itu orangnya non-muslim. Yang menulis buku itu non-muslim, tapi beliau mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian ratus yang hebat-hebat tokoh di dunia, ternyata Nabi Muhammad yang ditulisnya nomor 1 di dalam buku.
Dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki keluar biasaan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan biarlah dalam umur, dalam usia, dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi bisa merubah alam yang dulunya gelap gulita menjadi bercahaya, yang dulunya kurang ajar menjadi terpelajar, yang dulunya biadab menjadi beradab. Itu bisa dirubah Nabi cuma dalam waktu 23 tahun. Nabi mana ada sesingkat itu berdakwah berhasilnya nah kayak ini? Tidak ada. Nabi Nuh 900-an tahun berdakwah, nang umpat berapa puluh ada? 900-an tahun berdakwah, nang umpat cuma sedikit. Rasulullah 23 tahun berdakwah, nang mengumpati hampir seluruh penjuru dunia mengumpati Rasulullah. Hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita di sini bertahan. Dakwahnya Nabi sampai kepada kita bertahan. Syukurnya kita bertahan. Bahari memang benua kita khususan Kalimantan Selatan ini benua yang banyak memiliki riwayat beragama Hindu. Banyak Hindu di benua kita Bahari. Tapi syukur ilmunya Rasulullah sampai kepada kita melewati wasilah Raja Banjar yang pertama, Sultan Suryansyah. Alhamdulillah, wasilahnya beliau Islam kawan tersebar kemana-mana. Alhamdulillah, berkat Sidin awal-awal masuknya Islam ke tanah Banjar. Bahari kan Sidin itu juga ngarannya Pangeran Samudra. Tahu tak? Nah lagunya adalah Pangeran Bangaran Raja Buwana, ahli waris kerajaan Daha, ibu paman Arya Batahta, kabalan Deyan wadah pembukaannya. Balendian itu si doa dihalalak sih di kampung Buin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Ini juga kita. Ini Pangeran Samudra dalam hari. Tapi karena Sidin hendak berperang, minta bantuan dengan Demak. Demak sudah Islam di bawah pimpinan para wali songo. Ketika Banjar meminta pertolongan dengan Demak, Demak memberikan persyaratan cuma satu. Kami siap membantu Banjar kalau Banjar mau masuk Islam. Itu aja persyaratannya. Kada perlu macam-macam. Pokoknya bila Banjar hakun masuk Islam, jadi kami datangan membantu. Disepakati perjanjiannya. Akhirnya datanglah utusan Demak di bawah pimpinan seorang kesatria yang gagah berani, alim luar biasa, wali bahkan, namanya Khatib Dayan. Khatib Dayan yang memimpin ekspedisi dari Pulau Jawa menuju ke tanah Banjar. Artinya ekspedisi. Artinya adalah ekspedisi itu maksudnya pelayaran, gitu kan, belayar. Oh, ekspedisi katanya. Sampai ke tanah Banjar kisahnya, singkat cerita kan. Nyawa bagi satunya mana? Anda di Banjar ini, Anda dihadapi nyaman ya. Mulai Jawa apa ya? Banjar satu mata. Sampai kan ke Banjar. Sampai ke Banjar. Di tempat yang ditentukan terjadilah peperangan. Ujar kabar di Sungai Carucuk perkelahiannya. Kenapa disebut Sungai Carucuk? Karena dipasangi tumbak carucukan. Lalu disebut Sungai Carucuk. Ini terkenalnya kuil Carucuk. Kita berjalan ke Banjar itu ada kuil Carucuk. Mungkin sungainya nama-nama kita tahu juga lah. Dari suami ini. Disitulah terjadi peperangan. Banjar melawan musuhnya, menang. Akhirnya karena menang, janji pun ditepati. Pangeran Samudra mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh saat itulah Islam berkembang di tanah Banjar sampai kepada kita bertahan bisa merasakan keberkahan dakwah Nabi Muhammad melewati perjuangan ulama-ulama terdahulu. Makanya ulun pernah mendengar salah satu ulama dari kalangan Bani Arsyadi, dari kalangan Dzurriyyah Datuk Kalampayan. Beliau mengucapkan di Banjar itu pasak paling ganal ada 2. Kabupaten Banjar yang jadi pasaknya 1 Datuk Kalampayan, 2 Agak Guru Serumpun. Kalau ke Banjar ada ziarah 2 ini belum dianggap sempurna. Ke Banjarmasin ada 2 lagi pasaknya kata beliau. Ini yang berucap ulama besar turunan Datuk Kalampayan.
Beliau mengatakan di Banjarmasin ada dua jua masak paling besar, wali paling besar di Banjarmasin. Satu, beliau menyebut Al-Majidul Billah Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Hashim Sahib Basiri. Yang kedua, Sultan Surian Syah. Makanya ulun pribadi kalau ulun ziarah sampai ke Banjarmasin, Sultan Surian Syah merupakan rute wajib untuk ulun ziarahi. Itu kalau ulun, ya biar terserah di ulun. Ulun bila berziarah ke Banjar, ziarah ke Siri, ziarah Kuin pasti ada. Itu ulun karena mengingat makom beliau ini sebagai orang yang pertama kali memasukkan Islam ke tanah Banjar melewati sini. Nah, alhamdulillah dakwah Nabi sampai kepada kita nih. Alhamdulillah hanya dalam waktu 23 tahun Nabi bisa merubah alam semesta ini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Rasulullah ini diberikan Allah kelebihan, berbagai macam kelebihan. Di antaranya, nah kita kisahkan di sebagian aja. Di antaranya Allah melebihkan Nabi kita Muhammad di bintangan lidah beliau sangat fasih. Jadi disebut dalam dalail itu ada nama Nabi Sayyiduna Fasihul Lisan. Nabi Muhammad itu disebut orang yang memiliki lidah paling fasih. Paling fasih beliau memiliki lidah, baik dalam membaca kalam Allah ataupun berbicara kepada sesama. Nabi paling fasih dalam menyampaikan sesuatu. Nah di sini Nabi pernah bersabda, "Ana afsahu man nataqa bid-dhad," kata Nabi. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dhad. Dhad itu kan makhraj dhad itu menggelumbung arah ke kanan atau ke kiri bisa. Dhad menggelumbung ke sini kan atau ke sini. Ini ahli tajwid tahu benar kalau belum dikata ahli bang, cuma hikiripannya aja. Dhad nyambat dikit kan ada tu ada dhad itu walau ada nama walau ada wala hanya masuk ke walau bolin dia mana menjurkan apa sejurnya. Nah aja Nabi ana afsahu man nataqa bil-dhad. Aku yang paling fasih baca dhad. Nah lain dari nama fasihnya. Sepasih-pasihnya qori di muka bumi ini karena kalau menandingi kefasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menandingi Rasulullah ya fasih benar Nabi ini pembacaan. Cuma kita dituntut mendekati fasih benar. Walaupun kada sama dengan Rasulullah, jelas kada sama, tapi mendekati benar. Mendekati sama dengan Rasulullah. Nah makanya kita belajar membujurakan bacaan itu belajar. Memang ulama kita mengajarkan belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Nah, itu di pondok belajar Pak. Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Nah, benar. Belajarnya fardu kifayah, tapi bacanya fardu ain. Tarik kesimpulan fardu ain juga belajar ilmu tajwid. Wajib kita bertahan belajar supaya baca Quran bujur. Sama orang bersunat tuh lihat hukum asal bersunat ini hukum asalnya. Ujar ulama hukum asalnya bersunat itu fardu kifayah. Bersunat berhitam. Fardu kifayah disebutnya. Oh jadi belum ada bersunat. Jadi kampung asal ada hukum bersunatnya diam dah. Kalau ini ada sunatan itu kan fardu kifayah hukumnya. Nah tapi ada tapinya ada. Kan diwajibkan sebelum sholat suci badan, pakaian dan tempat. Di antaranya badan disucikan daripada najis. Nah di dalam siutuh lumur itu ada najis yang selalu ada berikut. Maka bila hendak sembahyang bilang bersih, hendak sembahyang bilang bersih, hendak sembahyang bilang bersih. Amal sembahyang 5 kali sehari itu dibilang hari-hari. 5 kali membilang, ayo bayangkan ya. Karena saya bilang. Ulama pintar sediakan jalan, ya sudah. Mungkin ini caranya dihukumi bersunat fardu ain juga. Lalu kata apa membilang? Itu judulnya kok. Cuma hukum asalnya di ulama itu, lalu jadinya berubah.
jadi fardu ain. Kayak itu hukumnya toh. Kayak itu bang dari belajar. Ya salah juga kan lah. Ada kan dalam sunat sih sudah. Nah, supaya nyaman, supaya tidak najis lagi kan itu sudah. Nah sama tajwid tadi. Memang hukum asalnya fardu kifayah, tapi membaca Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Berarti wajib juga yang belajar tajwid. Huruf Al-Quran itu dari alif sampai ya kada dengan samanya. Bila pian adalah baca sama, berarti ila pian tasilahu. Wajib diurut ke ilahnya. Coba mulai A sampai ya kan. A, ba, ta, ta, ja, ha, kha, da, la, ro, za, sa, sha, so, bo, to, lo, a, o, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Kan ada nama samanya. Kada ada nama samanya. Bila ada nama sama bacaannya, berarti hilang kita nama salah. Contoh baca ila zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi hilang kita tasilahu ija zulzilatil ardu zilzalaha. Jim salaman. Ya, salah hilang kita. Jalika jazaa'ul jalimin. Orang lalika jazaa'ul zalimin. Jalika jazaa'ul jalimin. Hilang perlu diurut supaya bila kita wujud nang tuha kanang anungkah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan sumpah biar belajar. Ulun pernah melajari orang umur 50 tahun. 50 tahun umur sidin belajar mulai ikro 1 sampai bisa baca Quran. Kada sumpah sih kan tidak tahu kalau mau ulun sedang malam ngaji. Ulun kada bisa berwek nah ini orang Tuhan nangkok. Jangan kalau bisa, mau kalau bisa ya jamok ya. Kalau bisa, aneh belum kalau bisa. Jamok jadinya. Nanti mau kalau bisa loh. Mau pulang dengan orang gamis. Kalau bisa lo baca nama Allah Taala bersabda itu ya. Akhirnya dibaca kalimatnya. Nang ada di Quran dibaca. Itu tuh harapnya mengaradau. Jangan sampai nak kayak itu lah. Bahaya benar lihat. Bahari kisah ada orang kada bisa, orang tidak bisa. Bahari kisahnya si Paloy. Si Paloy ini lawan Jarbus berdua menimbai lunta di sungai. Menimbai lunta, nanti lah lunta lah. Menimbai jala, jala atap ditimbai lunta. Kadang-kadang Paloy orang kata yang rumah ini pemanggilan. Aku je hendak berminat tuh, nam bisa berbahasa. Paloy mandana. Aku je orang kata yang rumah tuh, mon ada nam bisa bahasa Arab. Aku biar kada berjujuran aja dia. Artinya anakku ini jujurannya biar seperangkat alat kabaru berubah. Nah artinya tuh cangkol, tajam itu aja jujurannya. Kadang-kadang oleh Paloy ini malaran aja. Paloy kan kada lepas jujur nih. Akhirnya Paloy berdua lawan Jarbus ke sungai. Bos, kita hari ini kerjasama. Untungnya aku bang. Tapi kau ini aja. Kita gampang terakhir nanti sunyi kan. Ayo aja Jarbus gampang. Penting kawan bahagia kan. Pas calon mintu ham ini bertatapas di sungai. Bertatapas di Batang Banyu. Rahanan bertapas, Paloy mulai beraksi sambil manulun tane. Di Paloy, Bismillahirrahmanirrahim. Timbayun alaina. Timbayun alaina. Timbay lontar misalnya. Timbayun alaina. Nah contoh lawas kan, anu lontane dia makan. Bangkitun alaina. Bangkit pelannya. Timbayun alaina. Bangkitun alaina. Sekalinya bayi mau bangkit tak kait rabit tetapi jangan wawahun alaina wawahun alaina jangan wawah rabit mengenal wawahun alaina jadi nanti bentaknya canang alaina saya besar berharap Paloy ini diam ternyata Paloy hebat berbahasa Daya sudah tuntung membangkit wawah rabit jadi jalan anak kita baca Jarbus ini lah nang wawah ini tambalun alaina tambalun alaina tambali
maksudnya dijahiti ditambah bahasa. Singkat cerita, naikkan hari itu orang para rumah ini nanti kalau hendak kalau yang begini anda begini cuma kesannya ada kayak begini, cuma kesannya ada lihatnya kalau anak adanya aja aku berdaan pernikahannya aku nyawa pelaminan aku kau berdakwah aja kenapa maka biar itu ada lo yang aku nih kagum dengar ikam bisa berbahasa Arab masya Allah yang deh akhirnya berjadian ternyata kawin ya ternyata kawin ini Palo ini seorang penipu ulung Arab menipu orang sampai akhirnya perkawinan tuntung perkawinan orang bahari malam pertama tuh imbah tuntung pengantinan acara Alicia malamnya tadarus Quran itu ada orang bahari sedangkan Palwe jangankan bisa bahasa Arab baca Qurannya nggak bisa kayak apa caranya ya maka pengantin kada boleh kemana-mana pengantin wajib hadir menghadiri orang tadarus Quran bakul-iling di rumah ya Allah jangan pengantin berdua adanya kalau yang mengumpulkan tanah gelawal sampai nyusun pikiran apa yang harus dibaca aja Palwe akhirnya Quran diputar terus karena giliran Palwe nah jalannya pengantin menutup darah ya aja Palwe karena penutupan nih paksa A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim harapnya aja masih pakai aja besok ada taruh kalau tadi harus hanya Palwe bagi jin timur karena jadi terdapat oleh berkicim ada mulu banyak ada mulu buka olehnya tahu kisah nyaring hanya ada mulu itu nyaring jadi dia nanti tanah hari bersih tuh ya kita mau buka oleh tahu lagi mana juga wangi banyak ada mulu langsung buka ternyata kalau yang menghindari supaya kedoknya jangan ketahuan itulah bahayanya orang nak kada bisa berparagan bisa hati-hati ya hati-hati jangan sok bisa mendasar kada bisa berpadahlah kada bisa jangan berparagan bisa mungkin tahlil orang kada bisa hati-hati ya pamang ini ilmu terkomarin orang kada bisa suruh tahlil ya Pak bingung ilmu karena mau ambil apa ya akhirnya munculnya baca tawe sampai baik aja kita nyatok tawe ada kemarin ada orang la ilaha illallah apa anda kayak keadaan nyata bisa masa nyatok tawe baik juga pintar kayak itu jangan tidak ada mau makanan la ilaha illallah betul terusan hati-hati lah kada bisa berbada lah kada bisa jangan sok bisa kepada bisa hati-hati. Nah, jadi sekalian, jadi tadi kita perlu membetulkan lidah kita agar lidah kita ini bujur-bujur fasih, bujur-bujur fasih. Ulun ingat almarhumah ini, panggilan ulun itu, apabila ulun hendak tolak sekolah, pasti ulun ini dikarik ilat ulun pakai emas oleh dinding. Itu mulai TK sampai ulun SD. Pokoknya bila turun pada kapal latar kambing tuh langsung jatuh nanti nih barangannya jauh ilat judurakan ilat karik sini pakai lionten orang bahari itu segi 4 liontennya kalung sini panjang liontennya segi 4 jadi yang mengarik cucuran mengarik ilat cucuran ditiupi sini ilat ulun dirajin pakai ikro bismillahirrahmanirrahim dari malam sampai ayat 5 kadang-kadang Rabbi Syrah di Sobri ditiupakan ke ilat tujuannya cerminik supaya cucuku pasek kesesambat itu almarhumah ini ulun ingat benar itu alhamdulillah berkat itu ulun bisa aja membedakan mulai alif sampai ya insya Allah tak ada yang samanya berkat almarhumah ini tadi kadang-kadang kalau ini kadang mengarik pakai emas sidin mengarik pakai hatap benturan orang bahari turun dia nyaman dibuka hakikat orang bahari sebagaimana lancarnya banyu turun di ujung hubungan lancar juga ini ada sesambat tapawalnya orang tua bahari itu juga tapawal bila naik jus satu menyelamat walate supaya lantai bila naik pulang jus 2 nyalaman bumi lancar supaya lancar orang bahari karena bila tamat Quran nyalamat lakatan
tapaul namanya. Nah, sama mangarek ilat ulun tuh pakai hatap benturan. Wah ini dia nak kau lagi nguruti hatap benturan itu. Musik berdekat kalau tak lupa ilat karek pakai siapa sih? Nah ini hendak mangarek ilat tuh pakai siwak atau pakai sikat gigi atau pakai tutup sikat gigi, tidak apa. Dikarek ilat anak kita tuh supaya pasang. Jadi mulai lagi halus ditarik ya, insya Allah danalnya pasang ke sesabar. Karena ibu-ibu tuh halus anaknya ditarik ilatnya apa? Supaya inya pasang ke sesabar. Rancaki mengarik ilatnya dia. Menantu hari mengarik udah kandel ilatnya. Menantu hari minanang kajung ilat kali bisa sambat sudah jadi talapah maka anakku masih lama lalu nyaman biar kayak itu orang dari itu ada di dalam kitab kita orang dari jadi lebih tua cuma bagus lebih tuanya artinya supaya lancar ilatnya lancar dikaret. Nah ini Rasulullah fasih dalam membaca kalam Allah. Kita pun demikian harus menjadi orang yang fasih dalam membaca Quran. Kalau kita kada bisa, wajib belajar. Nabi memberikan kabar gembira bagi yang mau belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum, kata Nabi, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Quran. Ini dianggap Nabi umat yang paling baik. Makanya jangan sumpah belajar. Tuha kah anom kah yuk belajar Quran. Karena ini mukjizat Nabi yang sifatnya tidak termakan oleh zaman. Quran itu selalu ada di zaman apapun, selalu cocok Al-Quran. Tidak pernah Al-Quran ketinggalan zaman, tidak pernah. Bahkan zaman yang selalu mengikut kepada Al-Quran. Semuanya ilmu-ilmu ada di dalam Al-Quran, termasuk ilmu maulah biwadai bingga ada di dalam Quran. Ada lihat, ada tahap lihat. Wadai bingga, ada lah. Wadai bingga, nama wadai bingga bermain. Wadai bingga nama tuangan itu ada dalam Quran. Namanya bingga. Soalnya tahap bermain baca Quran 30 juz bacanya bingga. Soalnya tahu tak? Ada semua dua ya. Dan mengaradau kiam tu cuma dengan bingga ada dalam Quran. Jujur ya bingga ada dalam Quran. Cuma pahamannya ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betapunlah lawan nang tahu, mun ingat pada tahu. Mun hendak bisa maulah bingga, betapun lawan nang bisa maulah bingga. Nanti pahamannya ada, bingganya ada dalam Quran. Pahamannya ada, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Nah kemudian Rasulullah ini fasih dalam menyampaikan pembicaraan kepada orang lain. Nabi ini bila menyampaikan sesuatu kepada orang lain mudah dipaham oleh yang mendengar. Ini Rasulullah. Makanya Nabi menyebutkan khatibin nas ala qadri uqulihim. Pandirilah manusia itu berdasarkan ukuran otak mereka. Bila kita hendak memandir itu diitingi, nah hadirnya akalnya sampai mana. Jadi kita kalau mau ukur pemandiran ini kayak apa? Jadi ilmu jiwa namanya, ilmu jiwa. Lihati audiens, mau audiens ya. Audiens di para pendengar. Lihati para pendengarnya nih, otaknya sampai kada. Mau mendengar ilmu yang kita sampaikan nih, mau kada sampai kada usah disampaikan ilmu ini kan, dipatah aja. Karena belum saatnya untuk disampaikan. Rasulullah ini paling bisa melihat situasi kondisi. Siapa yang dipandiri Nabi, itu langsung keluar pandiran dari Nabi kalau dipaham oleh nama dengar. Pernah suatu saat Nabi kita ini bertemu dengan satu suku. Suku tersebut kada bisa menyambat al. Dan bisa menyambat al. Inya menyambat al, am. Alhamdu, amhamdu. Ada suku namanya itu di daerah sana. Nabi pernah bertemu dengan mereka. Alhamdu, amhamdu, wal asri, wam asri. Nah itu baca. Yang kalau bisa jangan al, bisa. Tatkala Nabi bertemuan dengan suku itu, Nabi bersabda di situ, laisa minam birri amsiyamu bim safar, kata Nabi. Laisa minam bir amsiyamu bim safar. Mengerti bukannya? Padahal bahasa Arab normalnya laisa minal birri asyamu bis safar. Itu bahasa Arab normalnya. Tapi karena suku itu kadang mengerti alif lam, maka Nabi bersabda dengan bahasa yang kawan dipaham mereka. Laisa minal birri asyamu bis safar. Ngerti bukannya? Ini artinya Rasulullah
bisa menyesuaikan keadaan dengan orang menghinakan diri sendiri. Ini harus kita tiru ya. Tak kala kita berpamer di hadapan umum, kita berpamer di hadapan manusia, ini namanya dengar atau mengerti, kadang bahasa kita. Punya kata mengerti itu sadar diri. Misalnya dia orang kota masuk ke desa, berpamer bahasa kota, orang bisa ada mengerti, dengar bahasa kota. Apa bahasanya yang pakai sasi-sasi gitu kan? Spekulasi, komunikasi, sosialisasi, partisipasi. Ini kan orang ngomong banyak nganga dengan sasi-sasi itu. Kadang-kadang yang begini kita dong kan bisa. Terima kasih ya partisipasi, terima kasih partisipasi. Yang betul bisa orang. Nah, ini penting bahasa seperti itu. Bila biar menyampaikan Anda di garis miringnya supaya orang kampung paham. Nah, kayak itu jangan membawa lagu seorang. Papandir gaya lagu seorang ini jangan orang lain kada mengerti, jangan. Sama kita hadir misalnya berceramah ke atau sambutan di hadapan orang yang non Banjar, artinya ada Jawa, ada Bugis misalnya, sambutanlah atau ceramahlah pakai bahasa Indonesia supaya orang Jawa kawan memaham. Nah itu makanya ulun ini paling gair bila diundang bulan Jawa, paling gair ada ceramah bila bulan Jawa mengundang. Kalau ada undangan ke Bandung, guru siapa yang mengisi ceramah ke Bandung? Ada ya kok, ada siap. Kenapa? Berbahasa Indonesia gini, yang bisa nang kasilaho. Jadi ini normal, pamulaan bujur, kita tangannya lah ya Allah. Itu orang belajar kan, paling kan orang keluar ini pentingnya lah ya Allah. Tadinya suara normal, cuma lah ya Allah gitu. Nah kayak itu tuh bang, cuma dia bahasa Indonesia tuh nanar ujungnya lah ya Allah. Ya kayak itu bang, dia makanya orang paling gair dah. Paling kan aku ada jualan ke Bandung berapa? Jangan ambil aja dulu kita. Pemilihan semua perabuhan kita, udah sama ada bekal aku. Kami ada muncul ya sebenarnya di Sumatera orang Kalua juga di situ. Kami baku kau situ. Kau nolak jangan. Di pemilihan terang ini benar dia. Kalau ada itu dari sahabat pemilihan apa banyak bukan Kalua, bukan Banjar. Mana caya kau teh situ. Amun Banjar juga. Ampun jualan kita jualan gitu. Kalian tadi bang, kalau kita silaho deh, kita ini mesti kalau kenalan kan orang misalnya nih, kalau kenalan, Mas, salam kenal Mas ya. Dari mana Mas? Oh saya dari Garut Mas. Oh iya, saya dari Kitapura Mas. Kitapura Kecamatan Kita, Kabupaten Talang, Tanah Laut. Oh iya, salam kenal Mas ya. Iya, salam kenal juga. Nanti Mas ya kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Bingung, mana orang Jawa apa rawa-rawa ya. Ketemu di jalan rawa-rawa ya. Bingung orang Jawa. Mas rawa-rawa itu yang tempat buaya berenang. Ya karena dekat lagi cari bahasa Indonesia. Rawa-rawa. Nanti kalau ketemu di jalan rawa-rawa ya. Kurang nanti kalau ketemu di jalan disapa ya. Kita dua ya kan iya pengen lagi. Kasih tahu ujungnya apa? Gitu tuh Mas kok cepat sekali sampai ke Langgar Al Kausar Loh Papat di Kitapura ini Mas. Oh Mas saya hafal jalan di sini. Kan banyak jalan Mahantas Mas. Apa Mas Mahantas Mas? Saya nggak ngerti Mas Mahantas. Oh Mahantas itu jalan pintas gitu. Cuma ada kabar lagi Mahantas. Lah ya Allah. Tuhan dibuat bujur bahasa Indonesia lah ya kita itu bang ya harap maklum nantinya mesti nggak tampil bahasa Indonesia makanya ya saya ini kan datang dari jauh badan saya ini ya Allah sangat terasa sakit gitu rasanya singkalan gitu jangan jawab singkalan jangan nanti singkalan nanti masih singkalan obatnya singkalan itu sebutin jalan urut ya. Idza kana al-awaqu rimbutan aw firqalan aw qaturan aw kasamutan fa ubadu bil murud. Sahih. Idza kana apabila adalah al-awaqu awaqu jadi singkalan lengkap ya to ya orang jalan rimbutan fogar kanan atau kepada rimbutan firqalan aw qaturan aw kasamutan fa ubadu bil murud. Maka bermula obatnya dengan
urut pakai gitu anak kayak urut. Nah tapi kan sholat waktunya nikah ini kan tanah hari di kita kalau tanah sari setelah kita tanah sari lalu sholat urut sungai danau namanya. Malam ini belum sungai danau aja di gang Habib sana tahu Gentri Habib Gentri Rasid lah Rasid iya di situ kan di gang situ acaranya di sungai danau itu banyak berkaluas berkurai banyak sempurna berlutan di situ banyak muncul. Nah itu orang kalau ada situ banyak sempurna banyak di situ di apa tadi namanya gang karya bersama di situ dan kenapa orang nah ini kayak udah lo salah di situ anu Allah ini terasa simpalan sudah simpalan. Nah jadi Rasulullah itu bisa menyesuaikan pemanggil kepada yang dipanggil di sini. Kadang membawa lagu seorang ini harus kita perhatikan ya. Misal dia baca ceramah di hadapan kakak-anak, pakailah bahasa anak-anak. Dia diundang ceramah ke SD atau MP, bahasa anak-anak di situ. Ini kadang ceramah di SD mau kayak ilmu ketuhanan. Ini kadang di SD apa ya? Jadi perhatikan karena mengerti juga. Tangkap lanjut gurunya intisari ceramah guru ada baik ada matinya apa kisahnya anu maujud macam-macam wujud itu ini karena nanti dia katakan itu otaknya baru sampai. Makanya pemanggil anak-anak itu kisah biasa aja kayak apa seorang anak juga kayak itu kan. Karena pemanggil lawan hubungan SMP lawan SMA tinggi sedikit manggilnya kayak orang anom kayak gitu. Karena pemanggil orang Tuhan dan seorang Tuhan itu harus bisa lihat bahasa jiwa namanya. Bahasa jiwa itu harus bisa ya. Mengerti bahasa jiwa namanya mengerti. Sama penceramah tuh harus pakai bahasa jiwa. Bila melihat orang pindah 2-3 kali malih silat terus ada mampe. 2-3 kali malih silat ada mampe. Belum menurut ya satu mati. Ada begini ya. Tapi kejuran ya. Ya Allah, ya Rasulullah dilebihkan Allah di bintangan lidah beliau fasih. Maka kita harus menuruti Nabi, fasih dalam membaca Quran, fasih dalam berbicara kepada sesama. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu Allah Ta'ala berikan kepada beliau kelebihan akhlak. Akhlak Nabi SAW luar biasa. Ada dana kawanan tingginya. Di dalam kitab Maulid An-Nibai disebutkan di antara akhlaknya baginda Nabi, beliau ya'fu 'anil dambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza budi'a haqqullah lam yakum ahadun bi ghadabi. Akhlak Nabi di antaranya apabila menyangkut diri pribadi beliau, orang tak salah lawan sidin, Nabi selalu memaafkan. Nabi kadang bisa saleh ya. Diludati orang Nabi santai, disambati orang Nabi santai. Kadang Nabi saleh itu kadang saleh karena pribadi beliau tuh kadang. Bahkan dakwah Nabi masuk ke kota Taif itu ditawang pakai batu, bayangkan ya. Dakwah Nabi masuk ke Taif disambut pakai tawakan batu. Bayangkan, kita berdakwah di sini nyaman, disambut, dikawal oleh panitia, datang dijamu, disediakan tempat yang nyaman, dimuliakan, dihormati. Jauh dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwahnya penuh dengan perjuangan, ditawang pakai batu sini. Itulah dulu makanya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan kalau beliau ceramah di Ponpes As-Siddiq Habib Quraisy Baharul, itu di situ beliau kan diarak pakai kereta kencana. Diarak pakai kereta kencana. Kemudian ditabuh terbang 1000 ipung, namanya jatuh terbang, menyambut kedatangan Habib Umar. Itu Habib Umar ini di kereta kencana nangis. Ketika ditakoni, wahai Habib, kenapa kalian menangis? Apakah kalian tidak senang dengan sambutan dari kami? Kan dari situ. Bagus sambutan dari kami, tapi nangku tangisan dan aku menggana Rasulullah Bahari. Rasulullah Bahari masuk ke Taif, ditawak orang pakai batu, disambati orang macam-macam, diludahi orang. Aku datang disambut dengan penuh kemuliaan, dibawa di kereta kencana, disambut dengan luar biasa, disediakan fasilitas yang mewah dan lain-lain. Aku sadar mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Itu yang bisa dikatakan.
Kada ada dikirimannya dakwah kita dengan Nabi Muhammad. Dakwah kita penuh dengan kenyamanan, tapi dakwahnya Nabi Muhammad penuh dengan kesulitan. Tapi ya sekadar-kadarnya adalah kita meniru Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah ilallah yang ikhlas, menyampaikan dakwah yang ikhlas. Jangan sampai menyampaikan dakwah ada macam-macam butirnya. Belajar ikhlas, dan belajar jangan mengalihi umat Rasulullah. Belajar, kita jadi tuan guru, belajar jangan mengalihi umat Rasulullah. Belajar, jangan sampai artinya, oh aku naik ceramah kok asal diambilin pakai mobil Alphard. Panitia itu cari Alphard ya, terus yang itu Alphard itu dia, pakai jadi Alphard, memperapak, pakai juga. Dan ada usaha artinya mengalihi umat Nabi Muhammad berusaha. Apalagi ulun pribadi, ulun punya prinsip, ada hendak ceramah kemana-mana diambil. Ulun kadang-kadang. Ini ulun yang lain kada apa terserah beliau. Ini prinsip ulun. Prinsip ulun kalau ceramah ulun tulak saurang. Ya kecuali ada topnya anak murid yang luar biasa patuhnya lawan seorang, lalu mengambil bisa ulun diambil. Tapi kalau yang papatuhan itu ulun tulak seorang. Tuh ini ulun nerima artinya langsung terima. Kami gue mengambil langsung terima tuh ini jaga-jaga. Wah ini kali dia usia kan, bayar gue dalam motor sembeli orang, jadi ceramah lagi. Kira sareng guru kalau pas sareng ampulo kita jabak sini pura-pura mengundang ceramah. Tapi gue di motor pakai dulu. Nah kalau lagi ceramah kan, pilih jauh deh. Yang pak kan ngalih ayam gerakan meter. Jadi betulak seorang ini tak aman, sopir-sopir seorang. Anak buah seorang di dalam nyaman dalam campurahan. Aman hendak nang gigir dalam motor ada bapak, ini bukan seorang. Mengurang nyupir, nah lu ngaleh, ada gigir. Pak kami tidak 5 kali singgah ngaleh, supir itu guru jawab kami. Supir seorang kan nyaman, ada bapak juga, salah seorang aja lah. Nah itu belajar jangan mengalihi umat Nabi Muhammad. Nah beliau ini apabila orang salah lawan sidin dimaafkan sidin. Tapi apabila hukum Allah dinistakan, belum ada orang sarik, Nabi berdahulu sarik semua. Hukum Allah dinistakan, Nabi berdahulu sarik ya. Belum ada orang lain nang sarik, Nabi sudah sarik berdahulu. Itu sarik nang karena Allah namanya. Contohnya anak yang ditanggung oleh lalakian, nang kada mahram, belum nikah, wajib biar sarik. Wajib. Kemana si galuh ini tulang? Hilang berhari-hari gak ada di rumah. Sekali datangan beragam lawan lakian. Langsung ada nih depan lawang. Baca tinggal. Tangan rek. Kami main di jalan kang sana rek. Apa dia yang sana? Ngitik bang. Santai, main menikmati udara segar di pantai. Terus siapa nih tak? Nang munggah sedih datang. Dia yang pulang. Yang binian deh. Ya nikah belum disariki dia dimamai wajib itu marah karena Allah disuruh ke pahala biar sarik gitu. Nah sekali nyalakannya mak minta maaf bawa anak baru lagi jadi minanto mau minta maaf ini ada mie ayam kayak di sini wah langsung ramai tahu ada biniannya kita dibeli pasti mamai rumah supaya rumah kada dong rumah ini kan tujuh makan mie ayam kan mie ayam wah siap kira-kiranya apa ada dengan nyogok nah besok saya bawa pulang aduh saya acil karena sogok acil ya pak mie ayam mana nyogok karena ini wajib biar sarik anak pian ditanggung oleh lalakian nang kada mahram wajib sarik itu sarik nang karena Allah berpahala biar. Kemudian Rasulullah itu disifatkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang memandang Nabi pertama kali pasti merasakan wibawanya Nabi itu luar biasa. Siapa aja yang ketemu Nabi pasti merasakan wibawanya luar biasa kan. Sampai itu ada disebutkan dalam hadis ulun kadang redaksinya. Musuh itu diulah Allah Ta'ala takutan berhadapan mata Rasulullah masiratu syahr, perjalanan 1 bulan. Maksudnya musuh itu diulah Allah Ta'ala gentar hatinya tak kala ingin berhadapan dengan Nabi Muhammad. Perjalanan 1 bulan sudah gentarnya.
Misalnya dijadwalkan tanggal sekian-sekian terjadi perang misalnya, atau terjadi perjanjian bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu sebelum pertemuan itu kata kisah musuh mina geluduk dada, geluduk dada. Kayak apa aku nih dengan Nabi Muhammad? Kayak apa aku nih Nabi Muhammad? Kayak apa? Itu milik musuh mikirkan karena saking wibawanya Nabi Muhammad SAW. Wibawa benar biar Nabi Muhammad. Siapa kata muslimin pertama kali pasti merasakan bagaimana wibawanya Nabi kita SAW. Luar biasa berwibawa Nabi kita. Masya Allah, bujur-bujur luar biasa. Ada yang mengumpamakan wajah Nabi itu seperti matahari, sehingga tatkala dipandang langsung tertunduk, dipandang tertunduk. Itu karena wibawanya Nabi. Wibawanya Nabi. Jadi bila sahabat tuh mengikuti satu mat tertunduk, ikuti satu mat kamu tertunduk. Wibawanya Rasulullah itu luar biasa. Sampai berwibawa Nabi Sulaiman, lebih berwibawa Nabi kita Muhammad SAW. Berwibawa benar. Sampai musuh ketakutan. Perjalanan 1 bulan memikirkan bagaimana caranya pacang batamuan Nabi. Geludupan dada dia. Dan bisa lah kita geludupan dada lah. Nah waktu kita sang muslim kadada, STNK kadada, polisi ya. Jadi bukan. Pada harinya kadada razia kadada, matur lalu lintas marah. Iya, dada asal nak ngacol. Geludupan dada, kamu geludupan. Usia kan apa ini tau. Tapi susah bila fotonya di kantor, kenapa ini terus saya keret, terus hanya lapang. Bisa kalau kayak itu kan musuh tuh kayak itu sabulan merasakan kayak itu sebelum berdebat dengan Nabi Muhammad. Saking wibawanya sih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wibawa benar kan Rasulullah, luar biasa wibawanya. Ya Allah, kita aja merasakan kayak apa lah, menggelulupan dada atau berkesan. Ulun pernah di Sipakuan yang wibawanya luar biasa. Pokoknya bila melihat guru tuh langsung gigit. Anak murid nih bila melihat sidin asalnya gigir dalam kelas, tak melihat sidin diaman semuanya. Wibawanya kuat ya. Apalagi lamun salat sidin sarek itu murid nih kalau kompromi lagi antara anak pakai gembira bila melihat sidin sarek. Kayak apa ya model pulang kisah pada nyaman rasa. Itu kita pernah punya guru seperti itu. Wibawanya luar biasa sidin. Ya Allah. Namanya orang bawi bawa kan ada lain ya. Lain. Orang bawi bawa lawan ada jauh dengan lainnya. Nah kada bawi bawa ini ada apa memang tawakan ulang. Jurang kau tuh sare kada butungan muha. Kada butungan muha sare ke apa? Apa muha kuri kita mulai lahir sampai mati kuri kerja. Ada istilah Muhammad Rahmat, ya syukur juga tambah sebentar lah. Dan tahu ya tunggul udah ini juga. Ini terus. Nanti Rasulullah berwibawa. Lalu disebutkan wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kata Syekh Abdul Rahman At-Tibai, wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau dalam Maulid Habsyi Habib Ali menyebut idza da'ahul miskinu ajabah ijabatan muajjalah. Sama, maknanya sama. Nabi itu apabila diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Ini harus kita contoh berdaannya. Di mana-mana bila orang miskin mau undang kita, lakasi itu laki sarwanannya. Himung orang miskin, ridho Allah Ta'ala. Menghimungi orang miskin berarti menghimungi Rasulullah. Karena Rasulullah paling ketujuh menghimungi orang miskin. Orang miskin besaruan, capati datang. Ini kada banyak palile. Nanti lah palile. Arti bukan kita palile. Palile itu bahasa keluar. Banyak palile ini maksudnya banyak lalakon. Banyak kelakuan macam-macam. Saruan kan dirawat si anak-anak rumah jabok. Aja kok orang asal tadi. Jadi ada tulangnya. Bujur-bujur atulah kada kah? Aku tahu ya dia makanannya paling kan kita lo saja. Itu diunting. Orang jangan mengunting makanan sarwan kok. Sarwan tuh mengunting mengabulkan hajat si tuan rumah supaya hajat seorang dikabulkan Allah kayak itu niatnya. Dan ini ada makanan diunting mana dapat makanan warai. Pahala dapat lah belum tentu dapat. Nah makanya bila kemana-mana tuh jangan mengunting makanan. Makanya bila tulang ke undangan makan berdahulu bersama berdahulu. Wadah kami tak ada tuan guru ujuran ini kisahnya kan mau meninggal presiden aku aja sini jarak tulang sawan tak ada makan tuan guru wadah kami ujuran kok ketinjaan kan ya
kisahnya guru ini di rumah tuh yang bini yang ngai waharwan, yang ngai wasalwam, yang mandai di wadah. Mandai tahu lah mandai. Boleh, nah itu deh tahu di mandai. Masih burung itu. Ada nama identikan sebelum makan mandai kira namanya. Setelah makan mandai putih kayak bukan nang Korea. Bergam mandai. Macam-macam bukan dimiliki di HP. Jadi yang ini menyangkakan harwan, salwa, lawan mandai. Dan yang ini katanya sebelum dia ceramah makan dulu. Ada jadi aku makan di haruan kayak gitu. Ini nak begini kalau bisa kan kata-kata. Umurnya kita makan ada bisa kan aja. Kalau aku di haruan aja ya. Sekali tuntung di haruan baca manakib pas. Nah kalau warga bin berbohong. Sitin manggil bin berbohong. Nah justru kita ada bacakannya. Gabin cantik gitu. Dari ada gabin cantik, gabin apa yang bisa numpan mungkin punya Allah. Kancilnya coba bagi gabinnya. Itu tidak ada kurang kira bagi gula. Itu jelapnya. Jadi sikit mulik, nah geri bunyi burung sambil nggak sampai guling. Ya kamu tahu di sini makan tadi di rumah. Lalu sini mulik ke rumahnya ada kan asik kan? Ini gini. Dia orang harga makan kah? Orang ada nasi. Jadi mau orang. Nah, yang bikin nasinya ada, tapi lauknya habis. Nah, dia nyalakin. Kudu di memuai jadi dia cara makan dulu sini. Sampai sidin tak meninggal dunia tuh harus lagi sidin cara kada makan pasti makan dulu di rumah. Jadi, dasar liwat jadinya apa sih? Soalnya nggak bisa bohong. Iya, menurut alhamdulillah bisa tamu lebih bohong. Cuma suara tamu bisa dap berhintalo. Suara tamu bisa dap berhintalo. Ajaib bisa dap berhintalo. Ayam itek na berhintalo. Tadi bisa dap berhintalo. Nah harap lagi itu lapang berhintalo. Ada lagi nak gajian iwak karing berhintalo. Lawannya iwak karing ada hintalo, jadi iwak karing berhintalo. Seperti Kalimantan Selatan. Nah aneh-aneh tuh ada di Kalsel, lapak berhintalo ada, iwak karing berhintalo ada, soto berhintalo ada, macam-macam ada di Kalselnya. Apalagi pembukaan nangka kayak hilir pada Tuhan Bian tuh, batu licin. Harap lagi umuran dia di batu licin ada saudara besar. Nah, buat batu licin. Orang Kalsel ini ada untung kan ya. Sayur-sayur bako makan aja, sayur bako, masak bom makan, masak bom nasi samin makan. Kata orang Banjar, nasi samin, masaknya masak bom, makan sayurnya sayur bako. Wah, harap bener dia. Banjar lagi ya, diam di batu licin kan suasana besar, umuran. Tuh nanti situ sarang halang, diam di sarang halang umuran itu suatu halang. Dia bisa halang, bagian diri ulang tuh dia muntai, kandang halang. Kalau sarang halang masih halus, di kandang halang. Ada suara di patok halang. Ayo sakit ajaibnya orang Kalsel ini, masya Allah, luar biasa. Ada aja kelebihannya kan, amat orang Kalsel ini, masya Allah, luar biasa. Nah jadi bila orang miskin mau undang kita, bila kasih mengabulkan undangannya. Apalagi jadi tuan guru. Amun orang miskin mengundang tuan guru, lakasi menerima. Jangan sampai bila orang miskin kada diterima, nasugih jadi terima. Ini tuan guru durhaka kepada Rasulullah. Rasulullah katujuan orang miskin, tapi si guru ini kadang katujuan orang miskin. Durhaka nyawa Nabi. Datang nambah alpa karuan. Para sampai halaman guru kan. Assalamualaikum guru. Salam, adakah jadwal kosong kesambil maulid di guru? TDCD, Pak ada baju buruk, kuliah di Bapatir. Hibah. Ada lagi pawanya. Nanti lah pawa itu ruangan. Ada lagi ruangannya hibah full dan beradaan sebenarnya bulan maulid. Iya lain guru, maka ulun bahajat banget guru Iwan Pian. Ada hibah dan apa lagi? Aja guru yang ditolong cari bahasa guru nantinya kalahin karena mudahan bulan Rajab kalau mau tampil. Ya. Amin. Turun lelaki dari Pak Alpa. Singgah ini simpangan sampai tol. Kada lawas lalu orang bawa mobil Alfa.
Nang tadi Alpa, ini Alpa. Tambah sedikit hurufnya, larang kalinya. Nah, saya datang Alpa kan sampai. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong bulan Maulid? Ya, beda. Ada kosong ada. Ya. Tanggal berapa guru? Hari anu. Ya, siap guru. Harinya kena hubungi lagi dia. Ya. Terima kasih ini. Dan datang sini. Singkat cerita nambah Alpa itu singgah juga ke Karpeton. Lalu tatamu lawan nambah Alpa. Ujian nambah Alpa, Ji, datang di mana dia? Aku datang pada guru si Ano. Apa? Meminta sirin supaya ceramah Maulid. Dapatlah biar. Alhamdulillah dapat. Lawas ke sudah biar berjanji kan ada. Tadi ya datang. Nah, aku aja datang juga je guru tadi hibah. Ada aku dapat dari sirin. Apa maka aku hibah aja? Biar maka dapat. Nah, paham dah aku guru nek jangan Alpa kan. Tapi guru ni mata duit dah. Awas kena guru aku beles biar kena. Iwas menyakiti hatiku kena aku beles guru biar. Singkat cerita, bulan Rajab pun datang. Si Namba Alpa kembali hendak mengundang Tuan Guru dengan niat membalas dendam. Bukan niat tapi niat balas dendam. Guru ni muka dikerjai karena mau jalan ini. Akhirnya datang si Namba Alpa ini pakai portoner. Nyiwa lah. Isi jangan ada. Maka asisten pulang digiga. Supir nyupirakan datang. Wah dikira nih orang supir baju hinjam, sarung hinjam harap. Nah portoner datang sampai ke halaman guru pakai portoner. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pindah kalau nulun ada ya sudah. Lain potongan lain. Udah jadi potongan bilang kayak assalamualaikum. Ayo kita sedekah bahari. Ini nih potongan kayak orang kaya sudah. Ya, guru kada pinadu guru syukuran jalannya. Apa aja juga ini bulan Rajab nih kawakan bacakan merah di rumah ulun. Baca awak. Nih banyak lagi kosong nah. Benar alamatnya di sini. Ya, mulai kenapa harinya bisa ulun masai pulang. Mbahnya datang harinya karena harinya datang Tuan Guru ke rumah. Masya Allah. Sekali datang hati guru ini sudah kada nyaman. Kenapa kada nyaman? Halamannya aja lunau lawan lincah. Datang ke portonirnya ada di halaman. Musiwaan ada di halaman. Sampai datang ke halaman hibah lawan lincah. Aduh, guru. Mana rumahnya aja naruhan gini aja. Jurangnya gini guru. Allahu Akbar. Melihat masuk ke dalam kawin jago, hatap tumbus, la ilaha illallah bahambel kata 30 waran. Kayak guru jerang. Alhamdulillah kalau biar sampai ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah guru. Biar kena tahu kawan ulun guru. Siapa ikan? Ulun dia 6 bulan mulut tadi yang telah biar kecewakan karena ulun datang memakai sepeda motor Alfa. Biar padahal undangan sudah tiba, biar terima pakai mobil Alfa. Saat ini ulun membalas dendam. Ulun jiwa mobil portoner. Inilah kenyataan hidup ulun. Ulun kada ada bisi portoner, cuma menjiwa guru supaya dia mau memulakan hajat kami. Tiwas mata duitan. Mainan guru. Mahir hendak monting ke itu terus. Iya. Ini hot. Pemain kurang benar-benar. Jangan sampai nang kayak itu. Jangan sampai. Artinya Rasulullah dituruti orang miskin mau undang dikabulkan kayak itu. Yang penting pokoknya mendasar kita kadada tumpang kabulkan aja. Ulun rajin bila orang datang ke rumah ulun tambahkan jadwalnya. Ulun dah tulis jadwal. Nah biar ini di mana jadwal ulun kosong. Menpian ada tanggal di situ ulun diisi sudah nabi yang tak percaya hatinya. Jadi kadada dusta di antara kita. Ada dusta di antara kita kayak itu. Nah. Cerita terakhir, ada seorang ulama yang menuruti jejak langkah Rasulullah menyenangkan hati orang miskin, yaitu Sayyidul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Muridnya Habib Ali, pengarang Simhut Turab. Gurunya ngarannya Ali, muridnya ngarannya Ali. Gurunya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sedangkan muridnya Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali Kuitang ini suatu saat datang dari undangan uyuh bawa sini, tiba-tiba di pelantar dihadani oleh orang miskin.
baju buruk, pakaiannya lusuh. Akhirnya si miskin ini mau ucap ya assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar pian datang ke sini? Ulun anak mau undang pian. Tolong pian bacakan doa selamat di rumah ulun. Oh ini ya Habib. Di mana rumah Ikam? Rumah ulun di pinggir rel kereta api. Itu sudah kalau dibaca. Bila rumah di pinggir rel kereta api, kadang rumah beton. Itu rumah kardus. Paling harap paling kajam. Paling harap dah nanti juga nggak akan kajam. Kajam tapi itu kayak rumah di Jawa banyak yang kajam kayak itu. Di pinggir rel kereta api. Oh iya Habib, ada nih satu malah. Tunggu sebentar saya ganti baju dulu. Akhirnya Habib berganti baju langsung mengiringi si lelaki tadi. Sampai di rumah si lelaki itu, ya Allah, Habib pun merasa sakit hati. Kenapa? Melihat keadaan hidup umat Nabi Muhammad kayak ini miskinnya. Ya Habib tolong bacakan doa oleh sini. Tuntut baca doa, si miskin ini mengeluarkan lauk makanan, nasi, lauknya walut, belut, kayak ular tuh, walut. Yang jadi masalah Habib Ali ini sakaluargaan kada bisa makan walut. Sini tidak bisa makan walut. Nah lihat bagaimana beliau menjaga perasaan orang miskin. Saat disuruhi walut, beliau mengucapkan, wahai tuan rumah, tolong dibungkus saja pakai panyo. Nanti lah panyo kemudian. Plastik, panyo, nanti masuk ke atau kalau dilestarikan ke panyo. Katakan bila bawa nasi panyo. Oh panitia ada panyo, betul. Jangan lagi kantongan plastik, kantong resek, jangan lagi panyo pulang kita. Panyo itu disuruh dari kau panyo. Orang buta ada nanti dikira kawannya bubura. Buat dalam panyo aja di sini supaya aku di rumah kawa membagiakan gitu. Ini dengan senang hati. Akhirnya dibungkus. Nah ini cara beliau menjaga perasaan orang miskin. Kadang sidin berucap adalah lagu lauk lain. Kenapa sidin paham nih orang kada berduit? Itu nah ini demikian pula adab kita. Biarlah dengarkan baik-baik lelaki di sini. Dengarkan tanya baik-baik. Bila di aruhan, di sarwanan, maulitan kah, bahaulan kah, baarwahan kah. Bila tuan rumah belum pengumuman, jangan bisa-bisa memander. Misal tuan rumah menyuruh daging sapi lauknya, pian kada bisa makan daging sapi, jangan bersuara, berenai dia. Sampai tunggu sampai tuan rumah pengumuman. Misalnya dia tuan rumah, siapa nang kadada bisa makan daging? Kepada? Hanya kepada. Ulun kada bisa makan daging. Ya, ada tulang di sini. Bisa makan daging. Ada tulang di sini. Dia bisa makan daging. Tulang ada di sini. Ada nang kada bisa makan daging sapi, ada yang hintalo ayam kan? Iya, ulun hintalo aja kan kayak itu. Nah, atau ada ayam, ya ulun ayam mau buang ulun di sini kan, salah pula. Akhirnya kan kita wajib pada kalau ada pengumuman dari tuan rumah. Kenapa dilarang memandir berdahulu? Kita menjaga perasaan tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak ada persediaan lauk yang lain, itu wajib dijaga ya, supaya hati tuan rumah itu jangan merasa menyesal. Jangan merasa berdosa. Ini kadang bisa-bisa menyalok rajin. Pohon, ada kalian pada daging. Ya, menyalok. Kayak usia orang ada dasar dia Pak. Nah, yang penting lah tuan rumahnya kada jaga. Tuan rumahnya jaga biar hati. Pohon, ya ada kalau lain pada yang ini. Ada di sini di kamar. Masuk kamar. Bila ada lain pada gini. Masuk kayak kamar. Nanti banyak keluar dari kamar. Apa jempolnya dalamnya? Pedes. Apa mau kabar dengan talinya aku mahir dia tuan rumah ini. Aku jurang nukar dagingnya di butang kau pulang kalau orang lain besar berger lagi oh pas tuan rumah dia keluar pedes nih jadi lagi itu tuan rumahnya jaga ya kayaknya hati-hati bila sarwa itu jangan banyak panggil bener aja suruh ngira apa kata lima. Orang jauh Wong Solo terima, orang jauh Kalijo terima, orang jauh Sari Laut terima, nyamannya. Nah
Kalimat Ar-Rusli bagian daripada menjaga perasaan. Kayak Habib Ali tadi. Sirin kadang mau mencari lautan lain. Singkat cerita, Habib Ali pun pulang ke rumahnya, maka Walut tadi diberikan lawan pembantu beliau karena beliau serumahan tidak bisa makan balut. Ini bagian daripada contoh beliau mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun harus bisa mencontoh macam itu. Jaga perasaan orang miskin, kabulkan hajat orang miskin. Insya Allah Nabi senang lawan kita. Jaga perasaan orang miskin, belajar hidup ini menjaga perasaan orang lain ya. Jaga perasaan orang lain, kita bergaul sesama, jaga perasaan orang lain. Kita berkawanan, jaga perasaan kawan kita. Kita lawan orang tua, jaga perasaan orang tua. Kita lawan tuan guru, jaga perasaan tuan guru. Ya, dengan ada tahu di perasaan tuan gurunya lapah, tatap kajelnya memfoto begini deh. Begini deh, berdua guru aja. Masa orang berdiri guru, tangan 2 jam ada berdiri memfoto. Untung gurunya anom ya, jadi gurunya tuh harap gue. Ya Allah, ini kan pengharapnya kan dia jaga perasaan. Kalau sini tak izini ya silahkan. Kalau di sini cukup sudah, jangan mendesak. Sampai itu, betul. Nah iya, yang lawan tuan guru itu minta berkah, minta doa, minta ilmu. Foto itu nomor 17. Jangan dipikirkan cuma gue ini ada fotonya sahwai itu lah. Tapi lihat di sini luang ke waktu sempat atau kadang kamu sini tersempat jangan digesak. Ini bagian dari menjaga perasaannya. Sama penceramah dijaga juga perasaan hadir, jaga juga perasaan mendengar. Nanti bila 2 tahun kali ngalih sila artinya sedang sampai ini bagian dari menjaga perasaan juga. Inilah yang kita perlu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kesimpulannya, ceramah Ulun hari ini Ulun menyampaikan keluar biasaannya Rasulullah. 1, cuma dalam 23 tahun Nabi berdakwah, dakwahnya sampai ke penjuru alam. Yang kedua, Nabi fasih benar lisan beliau, maka kita turuti juga minimal mendekati fasih, membaca kalam Allah dan memandir lawan orang lain. Yang ketiga, akhlak Nabi diantaranya memaafkan apabila terkait urusan pribadi dan tegas dalam hukum apabila terkait dengan hukum Allah. Yang keempat, Nabi selalu bersikap senang mengabulkan hajat orang miskin dan senang menjaga perasaannya orang miskin. Itu kesimpulan dari tausiah yang dapat Ulun sampaikan pada hari ini. Mudahan kawan difaham, kawan diamalkan sabarataan. Mudah-mudahan majelis hari ini menjadi wasilah pelebur dosa-dosa kita, pengampun hajat-hajat kita, menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan Ulun. Minta ampun, minta maaf, minta halal wa barakah. Demikian subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang diminta kepada hadir baik agar membacakan doa waktu yang tepat biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anwar wa sallallahu asfar wa qiyamil abyad wa min sallallahu yasar sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahya al-adlan min la yaqdari. Allahumma arhamna tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa ihlas niyyah wa husnul khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'na wa an walidina wa ma shayna mu'allimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.